Luar biasa, inilah karomah dan keistimewaan Syekhona Kholil Bangkalan yang menakjubkan. Beliau adalah wali Allah yang sangat masyhur di Indonesia. Dahulu, Syekh Kholil dididik ilmu agama secara ketat sejak masih muda oleh ayahnya Kiai Haji Abdul Latif dengan harapan kelak anaknya bisa menjadi pemimpin umat. Maka tidak heran karena hausnya akan ilmu, Syekh Kholil di masa muda sudah hafal Nadom Alfiyah Ibnu Malik, hafal Al-Quran 30 juz dan Qiraah Sab'ah. Beliau juga terkenal sebagai ahli ilmu nahwu dan fikih. Masa mudanya beliau gunakan untuk nyantri ke berbagai ulama di tanah Jawa dan Makkah Al-Mukarramah. Semasa nyantri, Syekh Kholil juga ahli tirakat riyadhah, prihatin dan gemar berpuasa. Bahkan tak tanggung-tanggung, untuk biaya nyantri beliau rela menjadi buruh, dan sering makan kulit semangka. Karena kealiman, kedalaman ilmu, ketakwaan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan gemar tirakat riyadhah, maka Allah memberikan banyak sekali karomah dan keistimewaan kepada Syekhona Kholil, serta menjadikan beliau ulama harismatik yang sakti dan terkenal hingga saat ini. Berikut adalah 3 karomah luar biasa Syekh Kholil Bangkalan. Karomah yang pertama, yaitu bisa terbang ke Makkah secepat kilat. Dikisahkan, pada suatu sore di pantai Bangkalan, Kiai Kholil ditemani oleh Kiai Syamsul Arifin tengah berbincang tentang pengembangan pesantren dan persoalan umat Islam di daerah Madura. Persoalan demi persoalan dibicarakan, dan tidak terasa matahari hampir tenggelam. Sedangkan Kiai Kholil dan sahabatnya tersebut belum salat asar. "Kita belum salat asar, Kiai," kata Kiai Syamsul Arifin. "Astagfirullah," Kiai Kholil menyadari kehilafannya. Kiai Syamsul berkata, bahwa saat itu waktu sudah hampir habis dan tidak mungkin bisa melakukan salat asar secara sempurna. Kiai Kholil memohon agar Kiai Syamsul mencari kerocok sejenis daun aren yang dapat mengapung di air. Kiai Syamsul heran, "Untuk apa kerocok itu?" bertanyalah beliau kepadanya. Kiai Kholil hanya menjawab dengan tersenyum sembari berkata, "Iya, kita pakai ini untuk pergi ke Mekah." Setelah mendapat kerocok, Kiai Kholil naik ke atasnya dan diikuti oleh Kiai Syamsul. Beberapa saat Kiai Kholil menatap ke arah barat, dan tiba-tiba kerocok yang dinaikinya melesat dengan cepat dan sulit diikuti pandangan mata. Sesampainya di Mekah, azan salat asar baru saja dikumandangkan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Sebab perbedaan waktu di Indonesia dan Arab Saudi. Meskipun di Indonesia sudah hampir maghrib, tetapi di Arab Saudi belum. Perbedaan waktu Indonesia dan Arab Saudi itu berselang sekitar 4 jam. Kemudian, setelah Syekh Kholil dan Kiai Syamsul tiba di Makkah, mereka lalu mengambil air wudhu. Kemudian, 2 kiai besar itu segera menuju saf pertama untuk ikut berjamaah di Masjidil Haram. Karomah yang kedua, yaitu bisa menyelamatkan perahu tenggelam. Karamah lain dari Kiai Kholil adalah kemampuannya membelah diri. Beliau bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Pernah ada peristiwa aneh saat beliau mengajar di pesantren. Saat berceramah, Kiai Kholil melakukan sesuatu yang tak terpantau mata, tiba-tiba baju dan sarung beliau basah kuyup. Para santri heran, sedangkan beliau sendiri tampak tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Kemudian beliau masuk rumah, ganti baju. Beberapa minggu kemudian, keanehan itu terjawab. Pasalnya, ada seorang nelayan sowan ke Kiai Kholil. Dia menyampaikan terima kasihnya karena saat perahunya pecah di tengah laut ditolong oleh Syekhana Kholil. Kedatangan nelayan itu membuka tabir. Ternyata saat memberi pengajian, Kiai Kholil dapat pesan agar segera ke pantai untuk menyelamatkan nelayan yang perahunya pecah. Dengan karamah yang dimiliki, dalam sekejap beliau bisa sampai laut dan membantu si nelayan. Itu, karomah yang ketiga, yaitu membuat pencuri timun tidak bisa duduk. Pada suatu hari, petani timun di Bangkalan mengeluh karena timunnya sering dicuri. Akhirnya para petani bermusyawarah dan sowan ke Mbah Kholil. Sesampainya di rumah Mbah Kholil, salah satu dari petani menceritakan kejadian timun dicuri dan meminta Kiai Kholil untuk mencarikan solusi penangkalnya. Kebetulan ngaji beliau sampai pada kalimat, koma Zaidun, yaitu salah satu contoh pelajaran nahwu yang artinya Zaid berdiri. Lalu serta-merta Mbah Kholil berbicara sambil menunjuk lafal koma Zaidun. "Ya, karena pengajian ini sampai koma Zaidun, ya koma Zaidun, ini saja pakai sebagai penangkal," seru Kiai Kholil. Para petani pun lantas sedikit ragu dan bingung. Dan keesokan harinya, betapa terkejutnya mereka melihat sejumlah pencuri timun berdiri terus-menerus tidak bisa duduk.
Maling itu tetap berdiri dengan muka pucat pasi karena ditonton banyak warga. Andaikan zaman sekarang mungkin maling itu akan difoto dan diupload di Facebook. Akhirnya setelah para maling disembuhkan Mbah Kholil, mereka bertaubat dan berjanji tidak mencuri lagi. Subhanallah. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.